Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu lagi di channel RN Kia Sumantri, channel yang membahas tentang video-video pembelajaran matematika, khususnya matematika SMA. Nah, di video kali ini kita akan bahas tentang turunan fungsi aljabar. Turunan fungsi aljabar itu materi kelas 11 ya, matematika wajib. Oke, ketika kita punya fungsi fx atau y, turunan pertama dari fungsi fx sama dengan y, itu bisa kita tuliskan menjadi seperti ini simbolnya. F aksen x, atau bisa juga y aksen, ya. Ini turunan pertama. Atau ada juga yang menuliskan dy per dx, ada juga yang menuliskan d fx per dx. Tuh ya, penulisan turunan bisa seperti ini. Tergantung di buku pakainya seperti apa. Di sini ada kata-kata turunan pertama. Berarti nanti ada turunan kedua, ketiga, dan seterusnya dong. Iya, nanti akan ada turunan kedua. Kalau turunan kedua berarti aksennya itu ada dua. Nanti dibacanya F double aksen atau Y double aksen. Itu artinya turunan kedua. Tapi yang dibahas sekarang, yang dibahas di video kali ini, kita akan membahasnya hanya turunan pertama dulu. Ya. Oke, di turunan kita punya 3 rumus dasar turunan. Yang pertama, ketika kita punya fungsi fx sama dengan ax pangkat n, ya, turunannya itu adalah fx, turunannya apa tadi simbolnya? F aksen x. Cara menurunkannya ketika ada bentuk fungsi pangkat, pangkatnya dulu yang kita turunin. Ya, turunan berarti pangkatnya diturunin. Gampang ngerti gitu. N-nya taruh di depan. Berarti N dikali AX pangkat N. Kalian tulis lagi. AX pangkat N. Tapi pangkatnya itu selalu dikurang 1. Ya, itu rumus yang pertama. Rumus turunan yang kedua itu adalah Fx sama dengan AX. Di sini X-nya pangkat berapa? Pangkat 1. Setiap fungsi yang hanya X-nya pangkat 1, turunannya atau F aksen X-nya itu menyisakan koefisiennya aja, yaitu A. Yang ketiga, kita punya fungsi Fx sama dengan A-nya aja. Berarti di sini tidak ada variabelnya. Turunannya gimana? Turunannya berarti hasilnya 0. Karena dia jomblo, nggak ada temennya ya. Berarti F aksen X-nya 0. Oke, yuk kita ke contoh soal. Biar semakin paham. Contoh yang pertama, kita punya fungsi Fx. Fungsi Fx-nya itu adalah 2x pangkat 4 minus 5x pangkat 2 plus 3x minus 1. Nah, kita mau turunkan nih. Berarti F aksen X sama dengan, pangkatnya kan di sini 4 nih. Turunin ke bawah, 4 kali 2X pangkat 4 dikurang 1. Boleh nggak usah ditulis 4 min 1-nya langsung 3? Boleh. Dikurangi 2-nya ke bawah. 2 kali 5X pangkat 2 kurangi 1, 1. Plus 3x, x di sini pangkat berapa dia? Pangkat 1 kan? Karena dia pangkat 1 berarti tinggal menyisakan koefisiennya aja. Minus berapa? Turunan 1, 0 karena tidak ada variabel. Oke, F aksen X sama dengan 4 kali 2, 8. Berarti 8x pangkat 3 minus 10x plus 3. Oke, ini hasilnya. Ya, itu contoh yang pertama. Yuk, contoh yang kedua. Contoh yang kedua dengan fungsi yang berbeda. Misal kita punya Y. Y-nya itu sama dengan 1/5 X pangkat 3 ditambah 2/3. Oke, kita pakai yang tipe yang berbeda ya. Ini jangan 2/3 lagi. Bawahnya kita pakai variabel. 2 per X pangkat 4. Nah, kalau ada bentuk pecahan, kalian lihat dulu variabel X-nya ada di mana.
Kalau variabel X-nya ada di atas semua, ada di pembilang semua, aman, tinggal kalian turunkan. Kalau di contoh ini, kita lihat 1/5 X pangkat 3. X pangkat 3 kan berarti ada di atas nih ya. Ini aman, tinggal turunkan. Yang 2 per X pangkat 4. Nah, variabelnya ada di bawah. Dia harus kita ubah, kita harus naikin dulu. Jadi jangan kita turunkan dulu fungsinya. Y sama dengan 1/5 X pangkat 3 plus 2 kali X pangkat 4 kan ada di bawah. Kita naikin dia ke atas. Jadinya X pangkat minus 4. Ya, ketika tadinya positif ada di bawah, kita oper ke atas, menghasilkan pangkatnya negatif. Kalian ingat kembali, masih lupa apa masih ingat nih, sifat materi kelas 10. Perpangkatan ketika ada 1 per A pangkat N. Tadinya di bawah, kita naikin ke atas, pangkatnya menjadi negatif. Ya, oke. Itu sifat yang harus kalian ingat. Kalau udah seperti ini, baru kita siap untuk turunkan. 3-nya taruh depan, berarti 3 kali 1/5 X pangkat N-1, 3 kurangi 1, 2. Plus min 4-nya ke depan, berarti min 4 kali 2 X pangkat min 4 kurangi 1, berarti minus 5. Nah, tinggal kita sederhanakan. Y aksen sama dengan 3 kali 1/5, berarti kan 3/5 ya. 3/5 X pangkat 2. Plus ketemu minus, minus berapa? 4 kali 2, 8. X pangkat minus 5. Oke, nah ini sudah hasil turunan pertama. Tapi kalian lihat juga kalau misalkan opsi PG, pilihan ganda, lihat pangkatnya ada yang negatif nggak? Oh, nggak ada yang negatif nih pangkatnya. Oke lah, kita ubah lagi dia. Ini tetap 3/5 X pangkat 2 minus 8 per X pangkat min 5-nya, balikin lagi dia ke bawah. Berarti X pangkat 5. Jadinya positif. Ya, ini yang lebih sederhananya. Kalau misalkan esai sampai sini juga sebenarnya udah benar. Ya, sampai yang pertama ini. Cuman kalau PG, biasanya cari di opsinya. Yang mana yang cocok. Oke, itu contoh yang kedua. Kita lanjut contoh yang ketiga. Contoh yang ketiga, oke, bentuknya akar. Ya, fungsinya kita yang bentuk akar. Jadi biar kena semua fungsinya. Kita punya fungsi Gx. Fungsi Gx itu berapa ya fungsinya? 2x pangkat 3 deh. 2x pangkat 3 plus 3 akar X pangkat 2 dari 3. Nah, di sini akar, muncul akar. Akarnya itu kalian harus ubah dulu. Kemana? Ke pangkat pecahan. Pangkat pecahan itu materi kelas 10 lagi. Yuk kita ingat-ingat lagi sifatnya ketika ada akar A pangkat M dari N, diubah nih ke pangkat pecahan, A pangkat M dulu per N. Yang di dalam dulu, baru yang di luar. Ya, sudah ingat kembali? Oke. Yuk kita ubah dulu sebelum kita turunkan ya. Gx sama dengan 2x pangkat 3 dia tetap, plus 3 akar X pangkat 2 dari 3. Berarti X pangkat 2 per 3. Ya, oke. 2 itu sebagai M, 3 sebagai N. Jadinya 2 per 3. Udah aman semua nih, gak ada yang di bawah juga kan? Berarti siap kita turunkan. G aksen X sama dengan 3 ke depan. 3 kali 2X pangkat, kurangi 1 nih. 2, oke. Plus 2 per 3 ke depan. 2 per 3 dikali dengan 3, X pangkat 2 per 3 dikurang 1. Kita sederhanakan, 3 kali 2 berarti 6X pangkat 2, plus 2 per 3 kali 3. Bisa dicoretkah 3 sama 3-nya? Bisa ya, coret. Oke, kemudian kita punya 2, X pangkat berapa nih? 2 per 3 kurangi 1.
2/3 kurangi 1, berapa? Negatif 1/3. Nah, ini merupakan hasil turunan pertama dari GX. Balik lagi, lihat di opsi. Apakah dia pangkatnya negatif di opsinya? Kalau misalkan nggak ada gimana? Ubahlah kayak tadi. 6x pangkat 2 plus 2 per x pangkat 1/3. Nah, misal nggak ada lagi, opsinya diubah ke bentuk akar, Bu. Oke, kita ubah lagi dia ke bentuk akar. Karena di sini ada pangkat pecahan. Ya, G aksen X sama dengan 6x pangkat 2 plus 2 per x pangkat 1/3. Pakai kayak gini lagi nih. Akar X pangkat yang di dalam berarti 1 apa 3? 1, yang di luarnya 3. Ya. Nah, oke. Ini hasil yang lebih sederhananya. Oke? Sampai di sini dulu, mudah-mudahan bisa bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.